Kita masih melanjutkan mengenai pemikiran dari Jacques Lacan mengenai psikoanalisis. Kita akan membahas mengenai subjek model Lacan. Kita akan membahas tentang subjek. Psikoanalisis Lacan memberikan banyak sumbangan berupa pengaruh pada arah perkembangan teori semiotika. Dia mulai dengan kembali ke psikoanalisis Freud, yakni karya-karya awal Freud yang dilalaikan karena karya-karya akhir lebih disukai. Lacan juga menganjurkan untuk membaca kembali tulisan Freud sehubungan dengan kontribusi Saussure dan Levi-Strauss. Hal ini menunjukkan kedekatan mendalam yang tidak diperhatikan antara psikoanalisis, linguistik, dan antropologi. Jadi Lacan telah memperluas serta memperkaya model Freud, kemudian menggabungkan interkoneksi teoritis antara subjek, penanda atau signifier dengan tatanan budaya atau cultural order. Tulisan-tulisan serta seminarnya telah memberikan inspirasi bagi teori film dan juga memainkan peran sama pentingnya di bidang yang terkait dengan teori sastra. Teori subjek Lacan terbaca seperti sebuah narasi klasik, yakni mulai dari kelahiran, birth, kemudian bergerak melalui wilayah tubuh, tahap cermin, akses pada bahasa, dan kompleks Oedipus. Wilayah bahasa dan kompleks Oedipus termasuk dalam wilayah yang disebut Lacan dengan tatanan simbolik, serta menandai kematangan subjek di dalam budaya. Setiap narasi dimengerti sehubungan dengan kehilangan atau kekurangan diri. Kita merasakan kekurangan diri itu ketika kita memahami lingkungan dan kita hidup bersama lingkungan dan berbahasa. Lack, kekurangan. Kelahiran. Konsep tentang kekurangan selalu muncul dalam tulisan dan seminar Lacan. Konsep ini menggambarkan setiap momen dalam perkembangan subjek. Sesungguhnya subjek menurut model Lacan hampir seluruhnya didefinisikan dengan konsep lack. Salah satu asumsi yang diajukan Lacan adalah bahwa subjek manusia diturunkan dari suatu keseluruhan orisinal yang terbagi atas paruhan dan bahwa eksistensinya dinominasi oleh hasrat untuk mengembalikan paruhan lainnya. Asumsi lainnya adalah pembagian yang diderita subjek secara kodrati bersifat seksual ketika subjek dibagi menjadi lelaki dan wanita. Ia kehilangan keutuhannya, androgini, yang pernah ia miliki serta direduksikan ke dalam dimensi biologis yakni lelaki atau wanita. Bagi Lacan, dimensi biologis ini secara mutlak menentukan identitas seorang subjek. Akhirnya Lacan mengikuti Aristophanes, percaya bahwa solusi satu-satunya bagi kehilangan yang dialami subjek sebagai akibat pembagian seksualitas adalah heteroseksual atau melahirkan. Lacan memposisikan kehilangan pertama dalam sejarah subjek adalah saat kelahiran. Secara sehat, secara lebih tepat, ia merujuk pada saat diferensiasi seksual di dalam rahim, tetapi baru terrealisasi ketika sang anak terpisah dari sang ibu pada saat kelahiran. Secara definisi, kekurangan ini adalah bersifat seksual karena berhubungan dengan ketidakmungkinan untuk sekaligus menjadi lelaki dan wanita secara fisiologis. Lacan merujuk kekurangan ini sebagai real karena ini terjadi di luar konsep pemaknaan. Lacan menyatakan bahwa kekurangan ini menghadapi pembagian lebih lanjut yang dialami subjek dalam proses pemberian makna. Di sini terjadi dua kekurangan yang saling tumpang tindih. Yang pertama muncul dari cacat inti di mana dialektika kedatangan subjek sebagai adanya sendiri sehubungan dengan yang lain, terkait dengan fakta bahwa subjek bergantung pada penanda dan penanda adalah termasuk di wilayah other. Kekurangan ini mengambil kekurangan yang lain yaitu the real. Kekurangan sebenarnya adalah kehilangan bagian diri melalui makhluk hidup
dalam memproduksi dirinya secara seksual telah jatuh dalam pukulan berupa kematian individual. Pengertian tentang keutuhan androgin yang mirip dengan yang dikaitkan oleh Aristophanes merupakan inti yang mutlak dalam argumen Lacan. Subjek didefinisikan sebagai delek karena ia percaya sebagai sebuah fragmen dari sesuatu yang lebih besar dan primordial. Lacan menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi subjek untuk mengkompensasikan kondisi fragmentaris tersebut adalah dengan memenuhi nasib biologisnya dengan hidup dalam arti yang paling penuh kelelakian atau kewanitaan, dan melalui pernyataan seksual baru dengan anggota kelamin yang berlawanan. Melalui pernyataan demikian, sang subjek dapat mendekati untuk menemukan keutuhannya yang hilang. Menurut Lacan, skenario pembedaan seksual dari budaya ke dalam subjek kemudian diasimilasikan menunjukkan jalan menuju pemenuhan seksual, yakni jalan menuju keselamatan personal. Kompleks Oedipus secara khusus memainkan peranan penting. Apa yang harus dilakukan seorang lelaki atau wanita terletak dalam wilayah the other, yaitu kompleks Oedipus. Lacan menekankan ketika ia menyatakan bahwa manusia harus selalu belajar dari luka kecil goresan dari the other, apa yang harus ia lakukan sebagai laki-laki atau wanita. Lacan merujuk pada wanita tua dalam cerita Davis and Clue yang menunjukkan kita bahwa ada sebuah wilayah terakhir, yakni wilayah pemenuhan seksual, di mana orang-orang yang tidak berdosa tidak mengetahui jalannya. Lacan ingin mengatakan bahwa kodrat manusia menemukan ekspresi serta kelengkapan logisnya dalam definisi budaya lelaki dan wanita. Kata inosen adalah sangat primitif karena menunjukkan bahwa kompleks Oedipus mengakibatkan diferensiasi seksual yang ditemukan pada saat kelahiran, dan ide-ide tentang delek adalah sesuatu yang dipelajari subjek hanya setelah subjek masuk ke dalam tatanan simbolis. Kehilangan kedua yang dialami subjek Lacan terjadi setelah kelahiran, namun sebelum penguasaan bahasa. Freud menyebut posisi ini sebagai oceanic self, atau Lacan lebih menyukainya dengan homilet. Aliran libido diarahkan pada asimilasi menyeluruh dari segala sesuatu yang dialami sebagai menyenangkan atau tidak. Kemudian segera tubuh sang anak mengalami sebuah proses diferensiasi di mana wilayah yang menimbulkan erotisme ditanamkan dan libido disalurkan melalui jalan tertentu. Wilayah tubuh khusus dirancang sebagai tempat-tempat benar bagi kesenangan, dan area-area tersebut terbuka pada dunia luar, terutama mulut, anus, penis, dan vagina. Selanjutnya adalah yang imajiner, adalah istilah dipakai Lacan untuk menunjukkan tatanan pengalaman subjek yang didominasi oleh identifikasi dan dualitas. Dalam skema Lacan, yang imajiner bukan hanya mendahului tatanan simbolis yang memperkenalkan subjek pada bahasa dan segitiga Oedipus, namun terus bereksistensi bersamanya di kemudian hari. Menurut Lacan, di antara umur 6-18 bulan, subjek mulai mengerti tentang dirinya dan yang lain, sesungguhnya tentang dirinya sebagai orang lain. Penemuan si anak dibantu oleh penglihatan akan pantulannya sendiri di dalam sebuah cermin untuk pertama kalinya. Pantulan tersebut menikmati suatu koherensi yang telah hilang dari diri sang subjek, yakni sebuah imaji yang ideal. Menurut Slavoj Žižek, yang imajiner ditandai dengan proses yang disebut dengan tahapan cermin. Lacan berpendapat bahwa pada dasarnya manusia lahir secara prematur, dalam arti bahwa mereka tidak dapat dengan segera mengkoordinasikan gerakan serta organ-organ tubuhnya hingga usia tertentu. Sang anak kemudian memahami serta mengatasi fragmentasi tubuh ini dengan mengidentifikasikan dirinya melalui cermin. Lacan menekankan bahwa pengenalan diri adalah sebuah pengenalan yang salah, karena subjek mengerti dirinya hanya melalui sebuah konsepsi fiksional di mana
ciri-ciri yang membatasi seperti fokus, koordinasi tidak dimiliki bersama. Di sini juga harus ditekankan bahwa tahap cermin merupakan salah satu krisis keterasingan di mana subjek model Lacan dibangun. Karena mengenal diri sendiri melalui imaji eksternal adalah ditetapkan melalui alienasi diri. Dari situasinya adalah sangat mirip dengan kondisi di mana subjek mengidentifikasikan diri dengan susu, suara, tatapan sang ibu atau objek lain, apapun yang dilihat atau dirasakan sebagai pelengkap yang hilang. Ia menyukai identitas koheren yang diberikan oleh cermin, namun karena imaji tetap berada di luar, ia juga membenci imaji tersebut. Selanjutnya adalah pemaknaan, signification. Kita akan membahas tentang perolehan bahasa sang subjek dengan keterangan singkat dan teori makna Lacan. Lacan biasa merujuk pada the Freudian thing untuk menjelaskan tentang pemaknaan. Bagi seorang psikoanalisis, seharusnya mudah untuk mengerti perbedaan mendasar antara penanda dan yang ditandai. Struktur pertama, yaitu penanda, adalah struktur sinkronis material bahasa. Sejauh dalam struktur tersebut, setiap unsur memikul fungsinya secara tepat melalui pembedaan dengan unsur lainnya. Ini adalah prinsip distribusi mengatur fungsi unsur-unsur bahasa. Struktur kedua, yaitu yang ditandai, adalah rangkaian percakapan atau tulisan diakronis yang diucapkan secara konkret, yang secara historis bereaksi terhadap apa yang pertama, persis seperti struktur pertama yang mengatur jalan bagi struktur kedua. Ketika Lacan merujuk pada jaringan sinkronis, ia menunjuk pada ajaran Saussure bahwa setiap unsur penanda mengandaikan nilai sehubungan dengan semua unsur penanda lainnya. Lacan mendudukan sebuah hubungan korespondensi antara hubungan sintagmatis dan yang ditandai. Dia berargumen bahwa makna muncul hanya melalui pembentangan temporal atau diakronis rantai penanda. Karenanya Lacan menyangkal kemungkinan akan makna yang inheren dalam satuan terpisah. Ia menghubungkan kemampuan penanda hanya pada kompleks diskursif. Bagi Lacan dan Barthes, bahasa menjembatani semua penanda lainnya. Menurut Lacan, tidak sejelas seperti yang diharapkan orang mengenai masuknya subjek ke dalam bahasa. Namun ia selalu kembali mengulangi 3 hal. Pertama, ia mengatakan bahwa bahasa mengisolasikan subjek dari yang real, membatasinya selama-lamanya dalam wilayah makna. Kedua, ia menunjukkan bahwa bagian tidak sadar bereksistensi pada subjek yang mendapatkan akses terhadap bahasa. Ketiga, ia menekankan bahwa yang tidak sadar diatur di sekitar sebuah penanda yang tidak direduksikan, yang disebut sebagai penanda unary. Wilayah the real, di mana subjek dikeluarkan oleh bahasa, terdiri di ada, subjek, dan kebutuhan, dan dunia fenomenal. Dengan masuknya subjek ke dalam tatanan simbolis, ia direduksikan pada status sebuah penanda dalam bidang the other. Ia dibatasi oleh sebuah struktur linguistik yang tidak menyapa adanya, namun yang menentukan seluruh eksistensi kulturalnya. Lacan menekankan bahwa subjek secara linguistik dipaksa bukan hanya pada tahap prasadar, seperti yang diajukan oleh Freud, tetapi juga pada tahap tidak sadar. Adalah konsep tentang tahapan simbolik berasal dari tulisan seorang antropolog Prancis, Claude Lévi-Strauss. Walaupun Lacan telah memperkaya dengan psikoanalisis, linguistik, dan filsafat dalam elementary structure of concept, Lévi-Strauss mencoba melaporkan tentang incest tabu melalui jaringan simbolik. Yang sangat penting adalah distingsi yang dibuatnya antara kodrat dan budaya, nature and culture. Esensi incest tabu adalah status pengaturannya, dan status tersebut membuatnya tampak sama seperti budaya.
Sesungguhnya pemaksaan sederhana incest tabu mentransformasikan sebuah kondisi alami menjadi sebuah kondisi budaya. Menurut Levi-Strauss, setiap syarat yang negatif mengimplikasikan sebuah syarat yang positif. Aturan kekeluargaan dan perkawinan menentukan posisi serta kemungkinan yang terbuka bagi semua anggota kelompok. Setiap individu dilahirkan ke dalam suatu sistem simbolik yang sudah dibatasi dan dimasukkan ke dalam sebuah diagram keluarga yang sudah diungkapkan. Teori Lacan tentang subjek mendorong analogi ini lebih lanjut. Ia mengajukan sebuah persamaan yang dekat, sesungguhnya sebuah kolaborasi virtual antar agen keluarga yang masih membentuk struktur dan penanda. Demikian yang kita bisa jelaskan mengenai subjek dalam pemikiran Jacques Lacan yang kita bisa sistematisasi dalam tema yang real, kemudian yang imajiner, kemudian yang simbolik. Nah, ketika manusia telah masuk ke wilayah yang bersifat simbolik, dia akan terstrukturkan dengan bahasa. Lalu kadang timbul suatu perasaan ingin kembali kepada sesuatu yang real, tapi dia tidak bisa kembali kepada suatu masa di sana saat tidak ada bahasa, tidak ada struktur lingkungan sosial. Yang ada adalah kesatuan dengan sang big other atau dengan sang yang ada kesatuan dengan yang misalnya ibu di sana atau alam lain, maka dia tidak bisa kembali ke sana karena ia terjebak oleh big other itu. Maka setiap upaya untuk kembali kepada yang satu unity alam sebelum bahasa itu adalah akan mengalami suatu trauma, karena ada selalu gesekan dari big other, yaitu struktur budaya sosial di sana, dan manusia harus hidup menerima hal itu. Saran dari Lacan, dia harus menerima, menghadapi keadaan itu. Terima kasih.